Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam segala urusan yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu Allah curahkan. Juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan akhwat fillah yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Perkenankan kembali untuk mengingatkan untuk diri pribadi dan buat kita seberataan agar selalu bertakwa kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, takwa selalu harus kita perhatikan. Jamaah rahimakumullah, di antara ayat yang tadi kita simak saat sholat subuh, ayat 264, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian itu dengan perbuatan man dan perbuatan adha. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa kita tidak hanya diperintahkan beramal, kita tidak hanya diperintahkan membangun kebaikan, tapi kita juga diperintahkan untuk merawat, menjaga, memelihara kebaikan tersebut, yang dalam ayat tersebut menggambarkan yang merusak bukan orang, kita sendiri yang berpotensi untuk merusak amal kebaikan yang sudah susah payah kita bangun. Dengan kata lain, saat kita Allah mudahkan berbuat kebaikan, tugas kita belum selesai. Tugas kita adalah merawat, kalau perlu kita tingkatkan dan kita lanjutkan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalian bersedekah bukan berarti kalian selesai, tapi harus dikawal. Sedekah itu jangan sampai kalian sendiri yang membatalkannya dengan perbuatan man dan perbuatan adha. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah ulun akan sekedar membacakan tulisan Imam Al-Ghazali di dalam buku beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin. Apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori al-man dan termasuk kategori al-adha, lalu bagaimana kita mengatasinya kalau ternyata kita melakukannya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan pada bab Bayanu daqaiqil adabil batinati fi zakah, keterangan tentang rahasia yang terdapat di balik perintah zakat. Persis pada al-wadhifatul khamisatu, tugas orang yang berzakat atau melakukan kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain, al-wadhifatul khamisatu alla yufsida sadaqatahu bil manni wal adha. Kewajiban dia adalah tidak merusak sedekahnya sendiri dengan perbuatan yang dia lakukan sendiri. Perbuatan itu disebut dengan man dan adha. Lalu beliau kutip firman Allah surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian beliau mengatakan waqtalafu fi haqiqatil manni wal adha, tentang fakta perbuatan man dan adha. Para ulama
mereka berbeda menjelaskannya. Faqil, ada yang mengatakan begini, kata Imam Al-Ghazali, an yadhkuraha al-mannu an yadhkuraha, mengingat-ingat dan menyebut-nyebut kebaikan yang telah diberikan, itu masuk kategori perbuatan man. Orang bijak mengatakan kebaikan yang kau berikan kepada siapapun umpamakan seperti engkau melemparkan batu ke laut. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kayak orang buang air besar, mau larut kemana, siapa yang mengaparnya, iwak lundu kah atau umpama, enggak mikirin. Dah ketika diberikan kepada orang lain tidak perlu diingat, dan itu menunjukkan bentuk dari keyakinan kita tentang Allah tidak mensia-siakan kebaikan hambanya. Allah tidak mensia-siakan kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kita khawatir dengan kita sebut-sebut, dengan kita ingat-ingat, kita khawatir tergolong orang yang sepertinya meragukan. Kalau tidak diingat-ingat, tidak disebut-sebut, Allah bisa lupa. Kita khawatirnya terkesan demikian. Lebih-lebih kalau memang kita berburu posisi dan tempat di hati manusia, itu lebih parah lagi, karena itulah bentuk dari hakikat penyakit hati yang disebut dengan riya. Imam Al-Ghazali menjelaskan riya itu adalah talabul jah fi qulubin nas, pengen punya tempat di hati manusia. Ketika berharap dipuji juga berarti dia takut dicela. Orang yang berharap dipuji berarti dia berharap punya tempat di hati manusia. Tapi ketika dia takut dicela pun juga berarti dia takut kehilangan posisi di hati manusia. Maka Imam An-Nawawi mengutip kalam seorang ulama di dalam bukunya Al-Azkar berbicara tentang al-ikhlas yang lawannya adalah riya. Kata Imam An-Nawawi mengutip kalam seorang ulama, al-amalu li ajlin nasi syirk wa tarkul amal li ajlin nasi riya wassalamah an yu'afiyakallah minhuma. Ketika berbuat karena manusia itu syirik, tapi meninggalkan perbuatan takut komentar dan celaan manusia atau takut pujian manusia, itulah bentuk dari riya itu sendiri. Lalu selamatnya gimana? Selamatnya enggak usah kita pikirin. Enggak usah kita pikirin. Kalau hal itu memang Allah perintahkan kita gawi-gawi. Kata orang Jawa, orang urus dengan komentar orang. Orang mau memuji silahkan, orang mau mencela pun juga bukan urusan kita. Urusan kita, ini diperintah Allah ya lakukan, ini dilarang Allah ya tinggalkan. Wassalamatu an yu'afiyakallahu minhuma. Ada yang mengatakan al-man itu ketika disebut-sebut dan diingat-ingat, sedangkan al-aza an yuzhiraha, ketika sedekah itu dipublikasikan. Tapi sebelum Imam Al-Ghazali mengutip kalam orang pada al-wadhifah ar-rabi'ah dan al-wadhifah as-salisah, beliau menjelaskan memang tidak selamanya sedekah itu afdalnya dirahasiakan. Ada saatnya memang lebih afdal untuk dipublikasikan. Tapi beliau jelaskan tergantung seberapa pandai kita memanage hati dan pikiran. Wa qala Sufyanu, sementara kata Imam Al-Ghazali, menurut Imam As-Sufyan, man manna fasadat sadaqatuhu. Barang siapa yang setelah dia bersedekah, ini setelah bersedekah ini enggak mesti kontan. Bisa jadi yang udah umurnya 10 tahun, 20 tahun. Lalu ternyata dia melakukan perbuatan man, maka batal dan rusaklah sedekahnya itu. Faqila lahu, Sufyan ditanya, kaifal man, bagaimana bentuk perbuatan man? Faqala an yadhkurahu wa yatahaddatsa bih.
disebut-sebut, diingat-ingat, dibicarakan, di mana duduk di situ menguyak. Orang buat takun kada sidina menguyak. Waqil alman an yastakhdimahu bil ata'i. Ini lebih parah lagi, dan ini biasa kita terjebak pada poin kalam berikutnya. Ada pula yang mengatakan alman itu adalah an yastakhdimahu bil ata'i. Bababari kesana kemari, limbah memberi apapun bentuknya, lalu merasa punya hak untuk basa suruh. An yastakhdimahu, menjadikannya sebagai khadam, bil ata, dengan sebab memberi. Setelah dikasih apakah uang atau pertolongan bentuk apapun, lalu timbul imbahnya basa suruh. Nah tolong berasihakan dari muka rumah unda tuh, nah tu tabasakan yang itu. Jaka sekali akadnya itu upah makai jasa, itu bersembunyi di balik kemurahan, padahal sebenarnya pelit. Bebebari lawan tetangga, bebebari dengan orang, bebebari dengan anak buah, tapi imbahnya basa suruh. Basa suruh itulah bentuk dari alman. Nah, sering kita mengalami hal seperti ini. Mendingan sekalian aja dibayar keringat orang dalam bentuk akad upah. Nyawa hakunkah memberasihi pekarangan rumah nang sahabat ni, nah kena nda upah nyawa sekali jangan gitu. Jadi jelas nang menggawi punnya kadang menggerutu hatinya, kadang-kadang bisa menggerutu biar saat menerima senang luar biasa, ternyata di balik pemberian ada tugas. Nah gawiakan yang ini, tolong jawab kalimatnya. An yastakhdimahu bil ata. Istakhdama yastakhdimu istikhdam. Jadi dijadikannya seperti khadam, seperti pembantu, seperti pelayan, hanya dengan sebab telah memberi. Itu termasuk perbuatan man. Maka kalau berdasarkan kalam ini hangus, tidak ada nilai pemberian yang telah diserahkan. Sedangkan wal adha an yu'irahu bil faqri. Sedangkan al adha itu adalah memandang rendah, apalagi sampai mencibir dengan sebab kefakiran seseorang. Itu memberi itulah termasuk ketika kita memberi dengan melupakan etika, seakan-akan tidak layak untuk dihormati. Nah kayak apa bentuknya? Memberi betimbai. Kecuali kalau memang keadaannya yang tidak memungkinkan untuk bertahan, naik mobil sambil mobil lewat, nah betimbai gitu. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dikasih itu manusia. Walaqad karramna bani Adam, masuk kategori manusia. Kami muliakan, kalian menghinakan. Kalian bersikap seperti itu hanya kalian merasa kalian memberi. Sing timbai memberi, padahal kau aja bersinggah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau pernah menegur panitia kurban saat beliau melaksanakan ibadah kurban. Beliau pantau ternyata daging yang hendak dibagi itu dibungkus dengan koran. Beliau tegur, kalian tidak memberikan kepada binatang kan? Yang kalian beri itu manusia. Buatlah kemasan yang menerima itu merasa terhormat, yang menerima merasa tersanjung. Dan itu fitnah buat kita, ujian buat kita. Kita yang Allah berikan posisi sebagai pemberi. Saat kita memandang orang yang menerima itu rendah karena kefakirannya, maka tidak ada nilai dari pemberian yang kita lakukan. Tapi kan Ustaz, Rasulullah bersabda, yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Tuh kan Rasul, ini kalam Rasul, qala Rasul.
Kenapa salah merasa lebih mulia dari orang yang menerima? Nah, disinilah yang kadang-kadang kita menggunakan kalam Rasul, qala Rasul, tapi nggak faham dengan maksud beliau. Ketika Nabi berucap, yadul ulya al yadul ulya khairun min al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bukan Nabi membenarkan kalian merasa lebih baik dari orang yang menerima ketika kalian berbagi, tidak, tapi maksud Nabi kalian mesti harus menjadi orang yang selalu berbagi, sehingga dengan demikian mulia. Menjadi orang mulia itu harus, tapi merasa paling mulia itu yang keliru. Jadi orang kaya memang harus merasa paling kaya, itu yang merusak. Jadi orang pintar, jadi orang alim memang harus merasa paling, itu yang merusak. Jadi ketika Nabi mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla, bukan berarti membenarkan orang yang memberi merasa lebih tinggi daripada yang menerima. Nabi hanya menginginkan kalian jadilah orang-orang yang kalau ada dua pilihan sebagai penerima atau pemberi, mesti jadi orang yang memberi, jangan menjadi orang yang menerima. Bukan berarti kalau kalian memberi, kalian layak merendahkan orang yang menerima, tidak. Ya, jar ulun tadi, jadi orang sugih memang harus, tapi jangan merasa paling sugih. Jadi orang pintar memang harus, tapi jangan merasa paling pintar. Jamaah yang dimuliakan Allah, merasa paling itulah yang merusak. Itu memberi itu, apalagi kadang memberi memandang rendah pula. Ada orang minta sedekah, baik datang ke rumah maupun di jalan, kita ngasih aja kemudian kita memandang mereka rendah, itu sudah membuat pemberian kita itu tidak ada artinya. Apalagi sudah memberi kada memamainya, iya, yang ada cuma nyakitin hati orang. Waqila, ada juga yang mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, al-mannu an yatakabbar alaihi li ajli ata'ihi. Nah, ini kekurang lebih aja, merasa lebih terhadap si penerima karena dia telah memberinya. Nah, kekurang lebih itu merasa lebih harap, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat hanya dengan karena dia memberi. Sedangkan wal adha an yantahirahu au yuwabbihahu bil mas'alati, digertak, dihardik atau disariki dengan sebab dia meminta. Seorang apa kada merasakah hari-hari minta Allah Ta'ala? Itu termasuk adab. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu shadaqata mannan. Allah enggak nerima sedekah kebaikan yang dilakukan oleh orang mannan. Nah, perbuatan man tadi sudah dijelaskan. Wa indi, sedangkan kalau menurut aku, kata Imam Al-Ghazali, nah ini salah satu adab ya, akhlak. Imam Al-Ghazali mendahulukan pendapat orang lain dulu, menghargai, mendahulukan pendapat orang lain. Tapi juga kebiasaan salafus saleh seperti ini juga itu bisa menyebabkan orang salah kaprah, terutama kalau baca kitab atau baca buku itu kada tuntung, kada tuntung, lalu dikira kalam-kalam yang dikutip itulah dinisbatkan, disandarkan kepada penulis. Padahal penulis hanya menceritakan kalam orang dulu, baru nanti kalam pribadi. Ya, kalau umpama kalamnya tidak berseberangan, gak ada masalah. Kalau itu berseberangan, ini menjadi fitnah, mencatut nama seseorang, mengatasnamakan seseorang, padahal yang diatasnamakan tidak berpendapat seperti itu. Sebagai contoh, dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari,
yang disusun oleh Ibnu Hajar. Kalau dalam Fathul Bari tentunya masih di jilid pertama. Itu tentang hadis yang berbicara dan membicarakan mimpinya paman Nabi Sayyidina Abbas ketemu dengan Abu Lahab. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Lalu terjadi obrolan. Paman Nabi Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, apa yang kau dapatkan? Ternyata kata Abu Lahab dalam mimpinya paman Nabi Abbas tersebut, aku diberikan keringanan setiap malam Senin karena gembira dengan lahirnya Muhammad. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Lalu diuraikan, disyarah dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan beliau sangat menjaga amanah keilmuan. Beliau menjaga sebuah kejujuran. Jadi lalu masuk ke pembahasan seberapa kuat mimpi itu bisa dijadikan sebagai dalil, terutama menyangkut dengan riwayat tersebut. Ibnu Hajar menyebutkan perkataan-perkataan tokoh demi tokoh, satu persatu beliau sebutkan. Si fulan berkata begini, si fulan berkata begini, si fulan berkata begini. Intinya mentakwilkan riwayat tersebut. Dan beliau sampaikan dengan argumennya. Setelah cukup panjang beliau sebutkan kalam-kalam ulama dengan argumentasinya. Di alinea terakhir baru beliau qulna la yastahilu aqlan wala syar'a. Di alinea terakhir la yastahilu aqlan wala syar'a kata beliau. Lalu amma ada istihalatihi syar'a, beliau jelaskan begini, wa ada mustihalati aqla, beliau jelaskan juga. Kenapa saya mengatakan tidak mustahil secara agama, beliau paparkan. Kenapa tidak mustahil secara logika, beliau paparkan. Tapi itu beliau catut kalam itu di bagian akhir. Qulna, menurut kami. Tapi yang ulun temukan di artikel-artikel yang ada di Google internet, malah perkataan-perkataan ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar sebelumnya itulah yang disandarkan kepada Ibnu Hajar. Padahal beliau menceritakan kalam orang dan kalamnya berseberangan dengan pendapat beliau. Ulun temukan itu. Termasuk juga Imam An-Nawawi. Sering kitab beliau, buku beliau jadi rujukan. Karena memang beliau sosok yang disambut di semua kalangan. Mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di Salafi, Imam Nawawi itu disambut sosoknya. Makanya bentuk dari moderasi kitabnya itu dipakai supaya merangkul. Cuman sayangnya kadang-kadang ada istilah kalau Anda ingin mengenal seseorang baca tulisannya. Ternyata yang dibaca langsung ke daftar isi, pilih tema, langsung diambil hadisnya, tapi ternyata dipahami versi yang membaca, bukan versi penulis. Kalau kita pengen baca buku, baca pengantar. Disitulah kita akan melihat. Kemudian baca bukunya secara keseluruhan, minimal secara keseluruhan urutan daftar isi. Imam Nawawi itu kalau pian melihat dari muqaddimah beliau, penulis, pengantar penulis, kemudian beliau pian perhatikan daftar isi Riyadhus Shalihin itu menunjukkan karakter beliau. Mulai dari bab ikhlas, taubat, syukur. Itu tema-tema itu kalau kita umpamakan seperti anak tangga yang tersusun rapi. Dari situ kita akan melihat. Tapi banyak orang kemudian mengutip hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab beliau, kemudian setelah dijelaskan bertolak belakang dengan karakter beliau si penulis. Ya kalau umpama itu atas nama pribadi tidak ada masalah. Tapi inilah Imam Nawawi. Nah itu yang kadang-kadang tidak menjaga amanah keilmuan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Menurut Imam Al-Ghazali bagaimana? Wa indi annal manna lahu aslun wa maghrasun.
Nah, Imam Al-Ghazali ini selalu tampil beliau untuk memberikan solusi bagaimana kita mengatasi. Dan untuk mengatasi sebuah persoalan kita pahami dulu akarnya, kemudian faktornya kita pahami dulu. Kalau kita bisa memahami itu, mudah kita mencari obat solusi. Kalau menurut saya perbuatan man itu dia memiliki akar. Ada akarnya, wa maghras, dan akar itu tumbuh di mana? Wa huwa min ahwalil qalbi wa sifatihi. Sebenarnya ini adalah persoalan kejiwaan, cara berpikir. Kalau orang cara berpikirnya sudah keliru, maka akan melahirkan sikap dan perbuatan keliru. Tapi kalau berpikirnya benar, maka sikap yang benar pun juga besar harapan. Bukan pasti benar, bisa jadi juga salah, cuman kemungkinan salahnya kecil. Wa huwa min ahwalil qalbi wa sifatihi. Yang harus kita perhatikan itu bukan urusan ucapan, bukan urusan tindakan, tapi bermula dari urusan apa yang ada dalam cara dia berpikir. Cara dia berpikir. Ya kalau bahasa ini kan manage hati dan pikiran. Nah dari situlah thumma yatafarra'u alaihi ahwalun zahiratun 'ala lisani wal jawahiri. Nah dari cara dia berpikir itulah kemudian lahir menjadi tindakan nyata dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Misal seperti tadi, memberi dengan cara sambil melempar. Dah ambil sana. Islam tuh mengajarkan kita untuk selalu saling menghormati siapapun kita, apakah kita yang menerima atau kita yang memberi. Nang menerima mendoakan, ajarakallah fima ataitu wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Senang yang ngasih pun juga memuliakan dengan yang menerima. Jadi jangan kita kira kita yang menerima pun juga mesti harus menghargai. Ini kadang-kadang begitu. Datang kepada tokoh nang ditokohkan umpama membawa hasil mengatam dua balik umpama guru ulun hendak anunah bahadiah lawan pian apa sih anda hadiga lawang sakit hati nang membari pian anda hadiga lawang bisa aja juga akan dialami oleh orang yang sebenarnya di mata masyarakat faham betul dengan adab dan etika. Bukan persoalan sikapnya itu, memang kegagalan kita memanage hati dan pikiran. Kita belum mampu. Anda kasih itu. Apalagi zaman wahini pian. Ini zaman fitnah. Gara-gara handphone nih, masya Allah pian. Ulun paling salut ya salah satu prinsip Al-Mukarram Ustadz Ilham Maskuri Hamdi. Beliau kalau orang ngomong, beliau kadang mulai handphone sini. Tapi Pak, bila orang mulai handphone langsung ditembak sidin. Kita lewat. Anulah, kayak gitu aja. Ini udah kehilangan etika kita sebenarnya. Nah, kehilangan etika kita. Sepertinya tidak penting lagi yang namanya tegur sapa, yang namanya menghargai keberadaan orang. Saat kita berharap keberadaan kita itu menjadi sesuatu yang dihargai orang lain, kita pun juga sama. Termasuk kita di rumah bersama anak, istri, budik begawi, bukan istri yang disapa, bukan anak yang dicari, tapi lepas sepatu, andak tas, duduk, ambil handphone. Padahal bini dari pagi sudah menunggu, mungkin ada hal yang dihadapinya, ingin curhat, berbagi cerita dengan suami. Ternyata kepekaan kita udah mulai berkurang dengan adanya handphone tadi. Ya, merasa biasa. Ya kalau umpama sebulan 2 bulan mungkin istri masih sabar. Tapi kalau sudah itu apa ujar kita udah menahun, tiba-tiba hadir seseorang yang memberikan apa yang istri tidak lagi menemukan dari suami, terjadi perselingkuhan. Terjadi perselingkuhan. Anak-anak juga sama. Anak-anak itu perlu tempat untuk mendengarkan apa cerita mereka. Kalau sudah terbiasa, kita seperti kurang peduli.
Apalagi memang disengaja kita berikan handphone. Maka kalau ada masalah apa-apa pun mereka tidak selera lagi untuk cerita dengan kita sebagai orang tua. Berkisahnya ke lain. Kenapa? Karena kita lalai. Kita kurang menghargai. Kita hanya melihat apa yang disampaikan anak-anak kita itu kurang penting buat kita. Padahal bukan apa yang disampaikannya itu sebenarnya respon kita yang perlu kita berikan. Kalau memang anak-anak kucing besasahan kan luar biasa menurut dunia anak-anak, dia pengen cerita dengan kita, tapi kita apa sih hebatnya kucing besasahan itu biasa. Boleh ke sekolah dah, ganti baju, makan, mandi, istirahat. Ada PR gak ada? Nah, itu yang terbiasa disambut anak-anak kita dari kita kurang menghargai. Akhirnya kalau sudah merasa seperti itu, anak-anaknya akan tumbuh besar, masalah semakin serius. Ketika dia udah mentok berhajat kepada orang yang mau mendengar, terbayang rekaman-rekaman masa lalu. Abah nih kurang respon, kurang respect, mama juga sama. Akhirnya apa? Dipendam seorang. Makanya adab etika kita saling kita tidak melihat apa sih yang bisa dia berikan, enggak, tapi bahwa dia adalah ada sebagaimana kita juga ada. Keberadaan itu sudah penting buat kita. Sama pengajian seperti ini luar biasa ya. Pian mau hadir dia luar biasa. Paribahasa biar teguring enggak apa-apa. Mau hadir itu udah luar biasa, harus dimuliakan, kita hargai. Kita hargai. Coba jangan mau hadir saya komplekan nih pian kada muat masjid nih. Artinya pian-pian itu dipilih oleh Allah. Maka ulun pun wajib memuliakan, wajib menghormati. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sebenarnya ini bermula dari cara berpikir. Dalam hidup ini yang menyiksa kita tuh sebenarnya bukan orang. Yang menyiksa itu pikiran kita seorang. Maka jangan biarkan kita salah dalam berpersepsi, salah dalam berpikir. Kita punya seseorang menggayai keliwatan. Jika kita kada tahan bisa sampai tertangis-tangis kita digayainya. Kalau bahasa Banjar bahapakan. Tapi kalau bahasa Indonesia membuli ulun rasa kada sama. Kalau membuli itu konotasinya negatif ya. Kalau bahapakan itu enggak. Kalau kita keliru dalam berpikir, kenapa dia mahapak kita? Bawaan kita sakit hati, terbawa bulik ke rumah, terpikir, istirahat terganggu, perasaan tersiksa. Kalau berpikirnya salah. Tapi kalau kita berpikirnya benar, kita enggak disiksa oleh pikiran kita sendiri. Orang kalau sudah wani menggayai kita sampai sejauh itu artinya merasa akrabnya luar biasa dengan kita. Kita aja dengan orang, kita tuh kada patuh wanilah menggayai. Jangankan menggayai, menagur kita ada wani. Tapi ketika kita sudah sejauh itu berani menggayai, itu karena seperti tidak ada batas lagi antara persahabatan, lebih pada banding sana. Berarti kita punya tempat di hatinya. Itu menunjukkan keakraban, kedekatan yang luar biasa. Maka enjoy aja kita. Dan memang ini kada ada sedikit pun hendak menyakiti perasaan kita. Niatnya hanya bergaya. Cuman kalau kita tersinggung oleh pikiran kita seorang, kita memfitnahnya dengan berbagai macam tuduhan dalam pikiran kita. Sudahnya kita disiksa oleh pikiran kita seorang. Inya maka kada dai berniat menyinggung kita, menyakiti hati kita kada ada. Kita nang merekayasa dengan pikiran kita, namolah kita kada guring. Jadi dalam hidup ini sering kita itu disiksa oleh pikiran kita sendiri. Maka berfikirlah yang benar. Nah baik jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari Arafah, hari aktif ya. Kalau kelawasan kasihan ulunnya bukan piannya. Kalau pian sambil duduk gak ada masalah. Ulun sambil berfikir. Fa asluhu, akarnya kenapa muncul sikap-sikap man dan ada, an yara nafsahu muhsinan ilaihi wa mun'iman alaihi,
merasa seorang nang berbuat baik, seorang nang menghutangi budi, itu nang membuat sikap-sikap yang tidak seharusnya tadi muncul, apakah dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Sama nang kayak tokoh tadi anda kadi galawang, coba pang disambut. Makanya kearifan lokal kita itu mengajarkan, coba kalau pian menyerahkan zakat fitrah, nang menerima diambil segenggam, dicium, dibaca-bacain. Sebenarnya nggak ada bacaannya, itu sikap aja menunjukkan supaya nang memberi itu merasa dihargai pemberiannya. Dia ganggam paras, kemudian dicium. Ada nang di mamahnya, Ustadz tuh ada dalilnya lah. Ini nang kadang-kadang cari dalil terus. Itu etika. Coba bandingkan kalau pian ngasih beras, andak digas itu nah, andak kakek nabi saja mau ambil. Kayak apa hati pian luka. Sementara ketika pian membawa bungkusnya dibuka dengan pelan, duduk simpun. Itu kearifan lokal kita ngajarin, dan itu nilai akhlak yang mulia. Duduk dengan simpun, dibuka, bismillah, diambil, baca sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanya apa dalilnya, itu menunjukkan orang menghargai pemberian kita. Kita ambil nilai substansinya. Ambil nilai substansi. Saya senang memberi, itu kita senang. Dia hargai pemberian kita. Jadi penyebabnya adalah akarnya an yara nafsahu muhsinan ilaihi mun'iman alaihi wa haqquhu. Padahal nang bujur itu, jadi Imam Al-Ghazali, an yaral faqira muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi azza wa jalla minhu alladhi huwa tuhratuhu wa najatuhu minan nar. Mestinya kita nang memberi ini nang merasa tertolong oleh orang fakir. Jangan orang fakir nang merasa tertolong oleh kita. Kita nang memberi ini nang tertolong. Kita ini tuh hutang lawan Allah Ta'ala. Membayar hutang, status kita nyaman lah biar status tuh hutang. Gamun bil laili wa hammun bin nahar. Siang malam itu kada tenang pikiran. Jalan jadi sempit gara-gara hutang biar. Bahandak berjalan, ada nang menghutangi di muka sana, jatuh tempo sudah sampai, mencari jalan lain tuh biar. Ditagurnya aja, Assalamualaikum Pak Ustadz, ya karena menagur ini memberi hutang, rasa kalimatnya apabila bayar gitu, rasa kalimatnya biar. Padahal Assalamualaikum Ustadz ya. Cuman karena kita ada hutang, pendengaran hati kita ketika mendengar sapaan tersebut nang kaya nang apabila bayar Ustadz ya gitu gitu. Kita terhutang, dengan adanya mereka kita bisa terlepas dari hutang. Coba jaga ke dada mereka. Kemana kita membayar hutang? Wa annahu law lam yaqbalhu la baqiya murtahinan bihi. Nah, jakanya ke dada mereka kemana kita membayar. Bahkan melalui kantong mereka itulah harta kita itu pertama berlipat ganda nilainya, yang kedua menjadi kekal, yang ketiga melindungi kita. Yang padahal sebelumnya 5.000 rupiah diandak di kantong, 5.000 diandak di kantong, nilainya tetap 5.000, menjadi milik kita dan tidak abadi. Bahkan bisa jadi kita tidak sempat menikmati, dan kita susah payah menjaganya supaya jangan kececer, apalagi dicopet orang. Kita yang menjaga. Tapi ketika 5.000 rupiah kita titipkan kepada mereka, menjadi minimal 700 kali lipat nilainya. Nilainya menjadi tersimpan aman di sisi Allah, punya kita. Kemudian juga sedekah itu yang melindungi kita dari musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Karena mereka. Makanya kadang-kadang kita mesti harus koreksi. Jangan mentang-mentang kita umpama orang yang selalu berbagi, kemudian kita semena-mena. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Semena-mena dengan anak yatim. Kalau pengen memuliakan anak yatim itu tidak sekedar disantuni, dimuliakan. Kenapa? Karena kemuliaan kita Allah titipkan pada mereka. Kadang-kadang gini, bulan puasa jemput pakai taksi kuning, kada bahasa, kapasitas 11 dibuat 15 bekajal, antri lagi nya. Sampai ke tempat, inya nak menunggu.
Apa itu memuliakan anak yatim? Ternyata mereka hanya menjadi pelengkap acara. Makanya itu pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Semena-mena terhadap anak yatim. Coba pian perhatikan bulan puasa. Tapi ulun cukup salut, ada komunitas motor gede, ada acara di Swiss Bell. Jadi ulun diundang untuk bersama berbuka. Jadi acaranya bukan ceramah ya, buka puasa bersama. Jadi kalau ceramah itu cuma waktunya 2 menit sebelum buka puasa wajar. Kenapa? Karena juga pelengkap. Itu bulan puasa gitu. Jadi sampai menjelang buka puasa kita 15 menit, mana Pak anak-anak yatimnya? Nggak ada. Jadi saat tausiah itu di depan komunitas itu nggak ada anak-anak yatimnya mana. Ternyata apa kata mereka, anak-anak yatim sedang kami manjakan keliling kota Banjarmasin naik mobil mewah. Yang pakai Alphard, yang pakai Mercedes, keliling kota Banjarmasin. Nanti rutenya pas menjelang buka nyampe ke sini, langsung buka puasa. Gitu mesti memuliakan. Ini kada dijemput pakai taksi kuning, udah jalan macet, berkipas angin kada, muatan 11 orang dibuat di Kajal ber-15. Sampai ke acara nama undang belum datangan orang atau kumpulan belum lagi. Apa itu memuliakan anak yatim? Banyak kasih beberapa amplop udah pulang. Yang punya acara hahaha huhuhu hihihi, jepret situ. Pelengkap acara ya. Kalau pengen ya muliakan, sebenar-benar muliakan, jangan semena-mena. Kita merasa dengan memberi kita lebih hebat. Nah, itu masuk kategori al-man. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idja'ala kaffahu atau ju'ila kaffuhu naiban anillahi azza wa jalla fi qabdi haqqillahi azza wa jalla. Tangan orang fakir itu sebenarnya menggantikan Allah untuk menerima hak Allah. Dan salah satu metode Imam Al-Ghazali itu kenapa bisa disambut di perguruan tinggi pemikirannya, beliau sering menggunakan analogi yang masuk akal. Gini aja kata Imam Ghazali, kalau Anda memberi orang, kemudian Anda merasa Anda telah menanam budi dengan dia, itu sebenarnya adalah kebodohan. Analoginya begini kata beliau. Nah keneja ngaran pian siapa? Sutamto. Ulun punya hutang dengan Pak Sutamto. Punya hutang. Lalu Pak Sutamto ini ingin ngasih seseorang. Nah, sebutlah hutang ulun 1 juta. Tapi ini contoh aja palah yang ditagih kena. Kalau ya pengakuan kan jejak digital itu kejam jenderal kan. Ulun punya 1 juta utang. Pak Sutamto sebenarnya pengen memberi seseorang 1 juta. Lalu ulun bayar. Pak Sutamto nih, mohon maaf ya telat nih utang ulun bayar. Kata Pak Sutamto, udah serahkan kepada si Anu itu aja. Serahkan kepada si Anu. Tiba-tiba ulun menyerahkan. Nah undahlah nama bari nyawa, kadang bari supan lah. Pak Sutamtonya melihat, ini undahlah bari nyawa lah. Kada kebodohan lah itu. Pak Sutamtonya melihat. Bahkan yang menerima itu pun tahu kalau ulun bayar utang dengan Pak Sutamto. Itu kebodohan kata Imam Al-Ghazali. Jangan merasa kita yang telah berbuat baik, kita yang tertolong. Jadi akarnya itu ketika kita merasa kita menolong. Padahal kita bayar utang, ulun bayar utang dengan Pak Sutamto nang menolong inya, bukan ulun nang menolong inya. Ulun bayar utang dengan Allah, Allah hendak memberi inya. Jangan ulun merasa menghutangi budi lawan inya, itu kebodohan. Bahkan dengan adanya dia, ulun bisa bayar utang dengan Allah, terselamatkan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Jadi akarnya adalah bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir kita nang memberi, kita nang menolongi, nah itu nang muncul. Kita nang merasa lebih tinggi, kita nang merasa lebih hebat, maka sikap menghargai memuliakan orang itu akan hilang. Nah, jadi ini yang dapat ulun sampaikan. Jika ada salah dan hilaf mohon dimaafkan.
sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.